Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat tugas belajar di luar kelas hari kedua. Membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan tema kurikulum dasar. Yang A. Nomor 1. Apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Nomor 2, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Setiap anak memiliki kegemaran dan kesukaan yang berbeda-beda. Nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya agar proses belajar secara bertahap dapat dilakukan atau small step system dapat tercapai. Nomor 4, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru yaitu mencari tahu kesukaan setiap anak didiknya agar dapat mengarahkan anak melakukan kegiatan yang dia sukai, sehingga anak tertarik melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Satu langkah di depan anak dan memberikan reward dan lakukan evaluasi afeksi setiap saat. Dan guru tidak boleh minta dimengerti oleh anak. Peran murid melakukan kegiatan bermain sambil belajar di Bimba dengan proses belajar yang menyenangkan. Nomor 5, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Perbedaannya yaitu kalau individual sistem dilakukan 1:3 atau 4 murid dalam satu kelas. Sedangkan kalau classical system dilakukan 1 banding banyak murid. Nomor 6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Motivator harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anak didiknya agar dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter masing-masing anak dan mencari tahu apa kesukaan dan kegemaran anak dengan cara nyanyi, berdialog, bercerita, dan lain-lain. Nomor 7, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampak yang akan terjadi adalah proses belajar akan bertahap atau small step system. Nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan secara classical system? Kemampuan anak berbeda-beda, anak tidak bisa fokus karena guru banyak memegang murid atau anak didiknya. Yang B, jawablah pertanyaan mengenai metode variation skill berikut ini. Nomor 1, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Nomor 2, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Supaya anak tidak merasa cepat bosan. Yang nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajarnya. Nomor 4, sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar yaitu kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nomor 5, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatan aspek kognitif yaitu kegiatan membaca dan berhitung. Kegiatan nomor 6, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Kegiatan afektif yaitu bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Nomor 7, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Aspek psikomotorik terdiri dari 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar kegiatannya yaitu menangkap, melempar, dan menari. Motorik halusnya kegiatannya yaitu mewarnai, menulis, dan
menarik garis. Nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar dengan cara menggunakan teori Bandul. Yang C, jawablah pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan berikut ini. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan the law of effect hukum atau hukum akibat? The law of effect atau hukum sebab akibat adalah ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Contohnya ketika motivator membimbing anak dengan cara yang menyenangkan, maka anak akan senang dan mengulang kembali kegiatan bermain sambil belajarnya. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? The law of exercise atau hukum latihan adalah ketika suatu kegiatan yang terus diulang maka akan berdampak mampu. Sehingga saat seseorang selalu mengulang-ulang kegiatannya, maka yang terjadi adalah semakin diulang kegiatannya, maka akan semakin dilatih dan hukumnya akan semakin mampu. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? The law of readiness atau hukum kesiapan adalah ketika seseorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora atau minat kuadrat dari dalam diri orang tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.